tentu saja saya berharap Pastor Andi sudah bisa mulai membuka healing centernya biar lebih banyak lagi orang datang disembuhkan. Karena healing centernya sudah lama tidak beroperasi karena pandemi. Saya tidak mengerti teologi mereka. Kebaikan mereka anggap suatu keburukan, apalagi kebenaran. Bagaimana mau mengetahui tentang sebuah kebenaran? Kebaikan saya nggak bisa dibedakan. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melihat pernyataan dari Bapak Kapolda sebelum pergi berangkat ke Jakarta untuk tugas yang baru saudaraku, saya akan menjelaskan sedikit seperti yang saya upload tadi pagi video saya, bagaimana seorang Pak Mengapul Segala ingin kalau saya bilang menghalangi pelayanan atau apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, saudara. Kalau sering saya mengatakan bahwa mereka tidak bisa melihat sesuatu hal yang baik. Kalau masalah kebenaran, oke, kita coba kesampingkan dulu masalah kebenaran. Tetapi hal yang baiknya dulu, saudara. Pastor Andi Simon melakukan penyembuhan. Banyak orang yang ditolong. Kita lupakan dulu kebenarannya, kita melihat kebaikannya dulu. Apakah ini hal yang baik, saudara? Ketika orang lagi susah, orang menderita, kemudian ditolong, kemudian banyak orang yang berterima kasih. Apakah ini bukan hal yang baik? Jangan dulu kita melihat sebagai kebenarannya. Hal yang baik saja mereka tidak bisa melihat, apalagi kebenaran, saudara. Segala sesuatu yang baik, saya yakin bahwa itu berasal dari Tuhan. Kenapa mereka tidak mengkritisi dukun-dukun di luar sana yang banyak? Justru itu terbukti ketika melakukan penyembuhan, tidak di dalam nama Yesus. Sedangkan Alkitab jelas mengatakan, saudara, pada saat murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, ada orang melakukan mujizat, tetapi bukan pada golongan kita." Tuhan Yesus bilang, berarti mereka ada pada kita. Kan jelas. Ada orang yang bukan murid Tuhan Yesus saat itu, pada saat zaman Tuhan Yesus, menyembuhkan orang atas nama Tuhan Yesus. Yesus mengatakan bahwa itu adalah golongan kita. Saya tidak mengerti teologi mereka. Kebaikan mereka anggap suatu keburukan, apalagi kebenaran. Bagaimana mau mengetahui tentang sebuah kebenaran? Kebaikan saya nggak bisa dibedakan. Anak kecil aja tahu bahwa ketika kita menolong sesama, itu adalah hal yang baik. Dengan percaya diri mengatakan kepada Pak Kapolda bahwa tutup itu tidak baik. Itu tidak benar. Lalu mengatakan, siapa yang menentukan kebenaran? Kebenaran itu sendiri. Padahal kebenaran mengatakan bahwa Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang sakit, menyembuhkan yang lumpuh, melepaskan orang yang kerasukan. Itu ajaran Tuhan Yesus di dalam Markus 16, saudaraku. Markus 16 ayat 16. Ini yang sering diperdebatkan juga. Dikatakan seperti ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Huruf besar. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu ayat 16 dan 17. Siapa yang percaya? Kepada siapa? Kepada Yesus. Pastor Andi Simon percaya kepada Yesus. Setiap hari memberitakan Alkitab jam 5, jam 6 pagi. Memberitakan Alkitab nama Yesus. Berarti yang diberitakan oleh Pastor Andi Simon adalah nama Yesus. Secara jelas, secara eksplisit. Pastor Andi sering mengatakan ketika orang minta kesembuhan, saya hanya alat. Kesembuhan datangnya dari Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa memahami kenapa? Karena buta rohani, saudara, menurut saya. Mereka menggunakan alasan ayat Alkitab tentang pengajaran sesat di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, Yesus memberikan perumpamaan bahwa pengajaran sesat itu yang keluar dari kehidupannya itu adalah hal yang tidak baik. Seperti yang beberapa tahun yang lalu sempat viral, Lia Eden, saudara. Ajarannya itu adalah ajaran kerajaan Tuhan yang terbukti menyesatkan banyak orang. Dan saya pun pernah mengalami hal yang sama. Dan berurusan dengan polisi karena memang itu nyata-nyata tidak sopan. Ajaran yang menyesatkan itu tidak sopan di mata manusia, saudara. Nah, inilah yang mereka kadang-kadang
alasan mereka ya di ayat yang dikatakan seperti ini. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerjaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari-hari terakhir banyak orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Nah, inilah alasan mereka kadang-kadang menyerang kekristenan karismatik yang melakukan mujizat, bahwa itu adalah ajaran palsu. Padahal mereka lupa ayat sebelumnya, bahwa setiap pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Jadi kalau orang melakukan mujizat demi nama Yesus, itu adalah sesuai ajaran firman Tuhan. Karena kelihatan buahnya, kelihatan hasilnya. Dan Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kalau mereka menggunakan Matius 7 ayat 15 dan seterusnya sebagai dasar bahwa setiap orang melakukan mujizat itu adalah kesesatan, berarti bagaimana dengan Markus 16 ayat 16 sampai 17 dan seterusnya? Ini kan bertolak belakang. Tetapi Tuhan Yesus berbicara, di sana dijelaskan tentang buah di dalam Matius. Dari buahnya lah kamu mengenal. Mujizat tidak salah, penyembuhan tidak salah, karena Tuhan mau itu yang diharapkan orang-orang percaya. Di akhir zaman juga tertulis bahwa akan terjadi mujizat di akhir zaman. Tidak salah. Yang salah adalah ketika orang melakukan mujizat itu bersumber dari kepalsuan, kemudian mengarang-arang, kemudian menggunakan kuasa setan. Seperti di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, saudara coba lihat ya. Di sana Paulus memperingati Timotius. Dikatakan seperti itu. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, inilah yang dimaksudkan di dalam Matius pasal 7, saudara. Bukan yang sedang melakukan kesembuhan di dalam nama Yesus itu sesat, lalu Tuhan akan menolak. Bukan. Kamu melakukan mujizat, kamu hidup dalam kebenaran, Tuhan berkenan kepadamu. Tetapi mereka ini hanya menggunakan ayat-ayat itu lalu menganggap bahwa itulah yang berlaku, tidak melihat ayat sebelumnya, tidak melihat apa yang terjadi, kenapa ada seperti itu. Dia tidak mengerti sebab akibat. Saudara, tidak mungkin orang melakukan mujizat dalam nama Yesus, hidupnya benar, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu ditolak oleh Tuhan. Tidak mungkin. Jadi maka itu jangan hanya menggunakan dasar ayat itu untuk menyerang seseorang, seolah-olah pembuat mujizat itu adalah semua salah. Kita harus melihat kebenaran demi kebenaran, ayat demi ayat. Jangan cuma dipotong-potong ayat tersebut sehingga menyerang orang-orang yang seolah-olah bahwa kemudian membuat opini di luar sana bahwa ini adalah sesat. Memang menggunakan Alkitab, memang menggunakan ayat Alkitab, tetapi hanya dipenggal-penggal. Saudara, kalau mendengar cerita saya hanya sepotong-sepotong, Anda tidak akan memahami keseluruhan isinya, tidak memahami keseluruhan tujuannya. Yang saya heran, mereka adalah para pakar-pakar teologi, tetapi mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Nyata-nyata Pastor Andi sering mengatakan mujizat dari Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak terima. Kenapa? Dasar teologi mereka yang menurut saya itu sangat susah untuk dijelaskan, saudara. Sering saya mengatakan bahwa bisa karena buta rohani. Sudah nyata-nyata dikatakan bahwa ini Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, saya hanya alatnya. Mereka tidak percaya. Mereka maksa bahwa ini adalah ajaran setan, ajaran sesat, menggunakan kuasa setan. Ini menurut saya sesuatu yang saya tidak bisa habis pikir dengan teologi mereka, pandangan mereka. Miris, saudara, ya. Tetapi ini adalah hal yang menarik untuk kekristenan di Indonesia. Saya berharap semua saudaraku yang melihat tayangan Pastor DHI dan Pastor Andi Simon dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena tujuan kita memberitakan firman Tuhan yang benar. Kenapa saya terus-menerus memberitakan apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon? Karena itu adalah Alkitabiah. Itu adalah sebuah kebenaran yang sejati, saudaraku. Oke, kita lanjut melihat pernyataan Pak Kapolda ya, sekitar 3 minggu lalu sebelum berangkat ke Jakarta. Dan apa yang ngomongkan oleh Pak Ngapulsa Begala itu hanya angin lalu ya, tidak ada yang menanggapi. Sebenarnya saya sendiri juga punya inisiatif sendiri untuk menanggapi mereka semua itu, karena
minimal ada saudara-saudara yang di media sosial ketika mulai melihat video-video daripada mereka ini dan melihat video saya, ketemu dengan video saya, minimal saudara semua diberikan pencerahan atau pandangan bahwa yang benar, yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini, saudara ya. Jadi saya percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin saudara untuk lebih mengerti kebenaran, sebab Roh Kudus itu masih nyata sampai sekarang dan kuasa Yesus masih nyata sampai sekarang. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita melihat Pastor Andi Simon dijemput oleh patroli ya, mengarah ke gedung Kapolda Balikpapan untuk bertemu dengan Pak Kapolda, karena beliau dipanggil oleh Pak Kapolda sebelum Kapolda ditugaskan di Jakarta, saudara. Dan sebentar juga saudara akan melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda seputar pelayanan beliau yang benar-benar diharapkan oleh banyak orang. Semoga pendeta seperti Pak Mangapul Sagala dan kawan-kawan melihat ini. Pastor Andi Simon dihormati di kepolisian dan harusnya menjadi pelajaran buat para teolog bahwa kepolisian saja menghargai dan merespek dan percaya kepada mujizat. Lah kok para teolog yang notabene adalah pakar-pakar teologi yang mempelajari tentang Tuhan. Terlihat di layar saudara, Pak Andi Simon berpelukan dengan Harus tetap Kalimantan Timur. Dan inilah teladan sebagai seorang hamba Tuhan yang berdampak untuk banyak orang dan juga untuk negara ya. Luar biasa. Satu-satunya Kapolda yang Pastor Andi sebut dan panggil kakak. Beliau mungkin tidak ada lagi ya. Beliau akan mendapatkan tugas baru di Kota Jakarta, diangkat Tuhan dan diberkati. Doa kita sama-sama beliau sehat-sehat mengemban tugas yang lebih besar yang Tuhan percayakan. Dan sekarang dipercaya Tuhan mengemban tugas yang baru, tapi seperti yang pernah dikatakan, nama beliau Irjen Pol Heri Nahak itu sudah ada di Tribun Healing Center. Ya, itu akan menjadi kenangan dan saya percaya ke depan ada ribuan orang sakit akan datang. Mereka masuk ke depan Geraha IHS, mereka melihat nama beliau dan pasti ada doa-doa. Buat yang terkasih keluarga Pak Irjen Pol Heri Nahak. Ini kan Pak Heri mengemban tugas baru di Mabes di Jakarta, Pak ya. Apa harapannya di 2022 ini untuk pelayanan Pastor Andi? Tentu saja saya berharap Pastor Andi sudah bisa mulai membuka healing centernya biar lebih banyak lagi orang datang di Sumatera. Karena healing center ini sudah lama tidak beroperasi karena pandemi. Nah sekarang situasinya sudah membaik. Mudah-mudahan setelah Nataru situasi pandemi juga menjadi lebih baik sehingga healing center bisa segera beroperasi dan lebih banyak orang yang bisa datang untuk disembuhkan. Itu. Terima kasih. Saya tidak mau jadi orang terkutuk, Pak. Karena Tuhan bilang, Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang andalkan manusia. Saya mau ayat yang ketujuh, Pak. Diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Amin. Jadi semua karunia yang Tuhan percayakan hari ini, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Karena kalau saya tidak menahan laju ini, nanti jujur ya, orang-orang mencari saya, dan saya juga nggak tahu sampai kapan umur saya. Kakak pun demikian, ibu pun bilang nggak tahu umur saya sampai kapan. Tapi saya mau ketika ketemu sama Tuhan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah Tuhan Yesus. Semua akan berlalu. Karunia Tuhan dalam hidup saya juga pasti ada waktunya. Semua ada masanya. Betul ya? Ada waktu selesai. Jadi selama masih percaya ya, begitu-begitulah kita belajar melayani. Terus yang pasti, kita akan ketemu sama kakakku di Bintang 3. Saya titip juga, itu kan ada chapel kita. Iya. Jadi Kemarin ada pesanan kemarin. mohon waktu untuk kapan-kapan kalau diundang ke Polda untuk sampaikan firman Tuhan di situ. Iya. Sampaikan cerita-cerita buat menguatkan imannya anggota di situ.
dan besok kita juga berkesempatan untuk mengikuti bisa sambut tempat ini ya. Terima kasih. Oke. Tuhan Yesus menolong dan selalu